apa yang ditampilkannya, tapi terhina karena akhlak dan pemahamannya. Insyaallah panjenengan sampun apa niki wonten Al-Qur'an Quran surah Al-Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim dhillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan senantiasa ditimpakan kepada mereka para manusia di mana saja mereka berada, kecuali nanti mereka berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali berpegang teguh tali hubungan dengan sama manusia. Wa ba'u bi ghadabin Allah wa duribat alaihim maskan. Kemudian mereka pasti mendapatkan murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpa dengan mereka. Dari kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka mengingkari, kafir, tertutup hatinya dari ayat Allah. Wa yaqulul anbiya bighairi haq, dan mereka itu membunuh para nabi tanpa hak yang benar. Membunuh itu kalau diartikan sekarang bukan kita membunuh, kalau sekarang Nabi sudah ada, Rasul sudah ada. Artinya ayat-ayat, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran Nabi diabaikan atau dibuang. Contohnya apa lagi? Tiang Islam itu orang yang tertata dengan baik mengikuti akhlak Nabi. Elek ketemu pada orang Islam mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang mengucapkan salam dhisik itu pahalanya lebih besar. Sing jawab niku wajib hukumnya. Masih mari tukaran. Masih musuhan. Jadi kalau ada orang yang mengucap salam, kita wajib menjawab. Kalau salamnya itu sempurna, jawablah dengan sempurna. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih, jawaban balasan kita lebih banyak, lebih baik. Atau yang lain kalau tadi kita ketemu salam, kemudian bersalaman, saling tegur sapa, ucapkan, kabarkan yang baik-baik. Fa'amma bini'matika rabbika fahadis. Kemudian sampaikanlah kenikmatan-kenikmatan yang kalian miliki. Ini sering kalau aturaken ojo sampai ono wong jamaah masjid sing suka ngaji kok ngalor ngidul sambat kok. Sing sambat awake loro kabeh, sing sambat kurang ini dan seterusnya. Jangan. Kalau punya sesuatu yang kurang, lebih baik diendapkan. Jatai Allah kayak itu berusaha seraya tidak meninggalkan doa. Apa? Karena kalau kita ada itu tadi, yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Melampaui batas itu apa? Allah memberikan sekian, kemudian orang ini tidak terima dengan ini, ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Akhirnya isinya kehidupannya tidak puas. Podo-podo pegawe golongannya telu, tas diangkat sing siji kok rezekine akeh. Yang satu kok pas-pasan, yang satu sudah bisa bila sepeda motor, yang satunya lagi masih sepeda panjang atau naik angkot misalnya. Rezekinya sudah dari Allah Ta'ala sendiri. Jangan sampai kita membunuh tuntunan Nabi. Itu yang dimaksud. Jadi nek kula panjenengan berkenan untuk pegang teguh tuntunan Quran dan Sunnah, insya Allah kehidupan kita dimanapun kita tidak akan menjadi orang yang terhina. Dari ketemu saling salaman, saling ucapkan salam, kemudian saling mendoakan, kabarkan yang baik-baik. Insya Allah hidup bertanggung jawab baik. Kalau panjenengan dados kepala pimpinan ya Pak, panjenengan rawuh pertama kali anak buah
datang ngajak salaman. Hubungan pimpinan dan anak buah menjadi hangat. Pimpinan itu menurut anak buah yang ngalih. Jadi kalau Nabi tak merasa pasti merasa yang di lingkungan kantor ya. Tidak merasa kita menilai pimpinan kita sendiri. Karena apa? Tidak mau merasakan apa yang dituntut Nabi. Terus kemudian dalam rangka peringatan Maulid ini, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus ya, itu membawa kebaikan yang perlu kita contoh atau yang wajib kita contoh. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab populer nih, Al-Ahzab 21. Teladan baik dari Rasul. Yuk jangan kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sak temene wis ana ya. Saka diri pribadine Kanjeng Nabi Rasulullah suri teladan sing apik kanggo rika kabeh. Ada suri teladan yang baik dari Rasulullah. Itu takdir dari Allah untuk para umatnya Nabi Muhammad. Nah, takdir yang baik untuk dicontoh apa saja? Secara umum disebut sebagai akhlak. Ingat nih, akhlak itu dulu apa itu? Segala sikap, perilaku maupun ucapan yang segera dilaksanakan tanpa berpikir yang panjang. Kalau contohnya berbeda akhlak ini, contohnya memahing, haji, langsung alhamdulillah. Yang mendengarkan karena punya akhlak yang baik dan agama, ya alhamdulillah. Karena yang wajib wahid itu juga punya akhlak yang baik, langsung juga yahdikumullah walakum. Singkulaturake kemudian ono seseorang di sana goro-goro wahid di waktu mana. Ini betul-betul terjadi, betul-betul terjadi bukan karang. Dari kereta naik kereta gitu. Gara-gara wahing saling mendoakan, jadilah mereka di sana. Apa yang dilakukan Rasulullah dicontoh, insya Allah akan bawa kebaikan. Contoh ini ya, termasuk yang lain lagi. Kanjeng Nabi ini pun menghentikan ya Allah. Lewawan menghentikan dengan orang lain, Kanjeng Nabi itu karena ngrungok akan mirengaken. Nek ana wong ngomong, gak gelem motong. Nanti ada riwayat itu kalimat gak kalau motong. Terus Kanjeng Nabi itu pernah ditanya kalau mau pemilu, apakah bersikap netral? Tidak. Rasulullah tidak pernah bersikap netral, tetapi selalu berpihak kepada kebaikan. Bapak Rasulullah bakal diri sama ini agak mewah. Jangan. Kita harus berpihak kepada kebaikan, berpihak kepada kebenaran. Tapi itu namanya cawe-cawe dari Pak Jokowi. Cawe-cawenya itu juga berdasarkan pada Nabi. Yang baik mari kita perhatikan, kita sosialisasikan. Yang buruk mari kita cegah jangan sampai terjadi, atau kita lokalisir jangan sampai meluas. Itu cawe-cawenya kalau kita ikuti akhlak Nabi. Jelas perintahnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 21. Rasulullah menjadi suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat, ya, mengharap kasih sayang Gusti Allah
dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Pengikut Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk sholawat, banyak sholawat pada kanjeng Nabi. Ada orang yang nyinyir mengatakan, "Oh, dia itu gak gelem sholawat." Jare sopo? Kita itu kan sholawat cuma orang lain tidak tahu, tidak dengar. Tapi kita juga tidak akan pernah memusuhi orang yang sholawatnya banter-banter. Sholawatnya Allahumma sholli ala salawat, sallallahu alaihi wasallam, sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tambah. Ya Allah, limpahkanlah sholawatnya. Sholawat itu kebaikannya, keselamatan pada Muhammad. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Washabihi, dan kepada para sahabatnya. Ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya. Hebatnya umat Islam. Walaupun dia tidak datang ke sini, tapi karena mengikuti perintah Nabi, ya, didoakan. Jadi saja ya lucu nek umat Islam ini goro-goro beda urusan titik dan ditukarkan. Sangat tidak masuk akal ya. Kan kita mendoakan siapa? Allah. Mau doa, mau sholawat kan? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Itu ajma'innya itu adalah seluruh peserta pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi nek kalau itu menghayati ini rasanya tidak tega untuk berseteru dengan orang Islam lainnya. Ajib Mahirin tadi pengikut Nabi Muhammad. Dalam sholat kan kita juga berdoakan At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah wa thayyibat assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi. Mari sahabat Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jadi kalau setiap salam mendoakan seluruh orang-orang yang melakukan, yang beriman kepada Ta'ala. Imut-imut niki Bapak Ibu sekalian, ojo sampai kula panjenengan bermusuhan dengan sesama orang Islam. Mosok ditungake saben dina nggih. Ditungake saben dina ada titik aja dari tukaran. Ini kita mencoba berusaha untuk menjiwai apa yang kita ucapkan tiap hari. Ini agar kita mahabbat, tumbuh rasa cinta, tidak hanya kepada Nabi tetapi kepada seluruh umatnya. Nah, Syiah bagaimana? Syiah itu oleh Majelis Ulama menyatakan dia bukan umat Islam. Syiah itu agama sendiri. Karena apa? Dia tidak mengakui kerasulan dan tidak mengakui sahabat-sahabat. Bahkan selama ini sampai sekarang mereka itu mengkafirkan, melaknat para sahabat, termasuk Ibu Siti Aisyah. Dilaknat. Sehingga Majelis Ulama mulai tahun 1921, kalau dasar itu para ulama di tahun 1921 sudah menyatakan kalau dia itu berkhianat kepada Rasulullah. Ini dasar kedua kita mahabbah kepada Rasulullah ya. Di dalam Al-Quran surah Shaf ayat 6, Nabi Isa itu sudah berceramah kepada para umatnya. Bila setelah Isa alaihissalam akan lahir Rasul yang baru namanya Ahmad. Allah berfirman bagaimana yang diperintahkan pada Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad walamma ja'ahum
Itu yang dikatakan Nisa. Ini cuman nutup ya. Ya. Oh iya, silakan ya. Menurut saya beberapa hari dapat undangan gitu ya. Undangan untuk tahlilan. Sholawatan yang memperingati kelahiran 100 harian. Nah, kita gimana? Apakah kita hadir atau jawab? Karena selain kita juga masih meyakini kalau itu ada apa namanya tidak ada tuntunannya, tapi selain kita juga mendoakan gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Dengan cocok foto kali dulu di kampung pertama kali. Saya dulu termasuk di kampung saya itu pendiri jamaah talim. Pendiri. Waktu itu saya menjadi warga baru di Jati Barat itu, terus kemudian ada 3 orang yang datang ketemu saya. Pak Radik, ayo kita makmurkan masjid, namanya masjidnya Darus Sholihin, sebelah rumah saya. Ya apa caranya? Kita mendirikan jamaah talim. Langsung saya, mendirikan jamaah talim masjid nggak mungkin akan makmur. Pasti tidak akan makmur. Karena apa? Banyak sekarang orang Islam itu yang merasa sudah Islam kalau dia sudah menjadi anggota jamaah talim. Sampai harus berkampungi. Makanya diundang tahlilan untuk selamatan orang meninggal. Toko kabeh sing gantane masjid teko sendiri. Kenyataannya begitu. Itu siapa kok kita itu juga kumpul-kumpul untuk fatwakan muda. Tahlilnya ketemu, terus kemudian ilmunya bertambah. Jadikan sekarang majelis taklim dan tahlil. Tahlil itu apa? Kita akan mengucapkan La ilaha illallah. Itu tahlil. Muhammadiyah itu kan tahlil. Selesai sholat kita baca kalimat tahlil minimal 3 kali. Ya kan? Tasbih 33 kali. Takbir, semuanya kan bacaan kita. Jadi jangan sampai kita tidak merasa bahwasanya kalimat tahlil, kalimat salawat itu tidak kita lakukan. Itu kita lakukan sampai selesai sholat. Nah, terus kemudian apa? Berlangsunglah itu sampai 11 tahun. Saya tetap menjadi penceramah di sini. Isinya apa? Saya ajari mulai caranya wudhu sampai sholat yang baik. Caranya wudhu sampai sholat yang baik. Terus kemudian hubungan muamalah dengan para tetangga bagaimana caranya. Itu materi yang saya berikan. Waktu itu tugas saya di Probolinggo sehingga setiap 2 minggu sekali kumpulnya itu. Jadi itu tambah 11 tahun tapi 2 minggu sekali ketemu. Setelah itu waktu pertemuan ngaji itu kan ada kotak berjalan, kantong berjalan. Setelah merasa ketuanya itu sudah deposit cukup banyak, dia mengundang dari Mubalik luar. Besar ngomong terikas. Waktu dulu belum punya kas, ya apa sih? Nggak kitab, iya saya pakai kitab. Loh, kitab tentang iman, tentang wudhu, tentang sholat kan ada sudah tidak ada. Terus kemudian setelah itu saya pamit, saya keluarnya tidak lagi menjadi anggota sini. Tetapi diundang untuk yang rutin, niat untuk zikir, saya datang. Zikir ya. Yang dibaca itu kan Quran karo hadis semuanya. Yang dibaca, niatnya zikir. Nek saya, tetangga saya diundang di situ, ya saya tidak ikut seperti yang mereka lakukan. Tetapi tetangga sudah nanti sekarang Pak Radik diundang mongkon pimpin doa. Jadi kalau saya diundang suruh pimpin doa. Betul itu jadi akeh wong sing tokoh-tokoh saudara kita
Tapi nek sing jenenge peringatan hari nasional 17-an rapat RW bareng itu sing ndonga kok aku ya itu mereka. Nah ini salah satu kita tidak boleh takut berkumpul dengan mereka. Tetap ya pokok saya datang. Kalau yang bukan kirim toko, yang rutin itu loh. Kebetulan yang rutin itu di tetangga kita. Ada yang rutin, parah nih kalau telepon, yang ngapunten, belum betul sadar dugi karena ada acara lain. Acara lain itu kan apa? Sampai film dan griyo ke acara sampai ya. Memperingati almarhum. Ya, nanti itu kau, yang ngapunten nggih, kalau mau acara. Lama-lama pun ngerti, gue nek diundang itu ratu teko kok, sosok diundang. Alhamdulillah pun boten diundang malah. Saniki boten sing undang kalau ada. Tapi nek kumpul-kumpul sing kok donga kuwi wae. Ya donga enggak apa-apa itu bagian dari kita kok. Dalam rangka dakwah kita melayani. Ana wong slametan duduk pondasi. Gitu undang kan donga mimpin donga. Nek mimpin donga Bapak nggih nyetak calon pirsa. Ojo lali diarteki. Diujungke ya ojo. Dibaca selawat, Asmaul Husna ya Allah Rahman Rahim, panjenengan tambahin. Ya Allah, wonten ing mriki kula para tetangga niki, empal wonten niki perlu nyengkuyung sederek kula, tangga kula ingkang badhe ndamel griya. Umpamane dalam bahasa Jawa. Gusti panjenengan tuntun kersanipun saged dados griya ingkang sae, ingkang memberikan kedamaian kangge keluarganipun lan para tetangganipun. Tuan rumahipun panjenengan paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanthi putra-putri ingkang saleh-salehah. Lan benjangipun menawi panjenengan pundhut dadosaken tiyang ingkang husnul khotimah. Wis seneng Pak, mantep pun. Nek Arab kabeh ora ngerti, amin. Diartikan selawatnya. Tetap sama, terus kemudian doa Arab tambahin doa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ngeten Pak nggih. Wonten malih Mas Atan. Sabar nggih. Bila terkula menikah Bapak Ibu sekalian, Mas Rafi nek ra basa Jawa iku kan belajar basa Jawa sesuai ngerti ya. Hubungan dengan wong Jawa basa Jawa ya. Menawi wonten ingkang boten sae kula nyuwun ngapunten, kalau benar itu kebenaran dari Allah dan Rasulullah, kalau salah itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Mudah-mudahan panjenengan Allah Taala memberikan maghfirah dumateng kula. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah meninggal secara